Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anil yamini wa anis shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wa qala ta'ala aidha wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri walyaqul khairan aw liyasmut. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh Masjid Jami At-Taqwa yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Tambihul Ghafilin karangan Imam Abu Lais As-Samarqindi, pada kesempatan pagi hari ini Ahad tanggal 8 bulan Jumadil Ula 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 10 November 2024 Masehi. Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama tidak lupa dan tidak bosan-bosannya untuk terus dan selalu memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak henti-hentinya melimpah curahkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian. Baik nikmat masih ditetapkan dan dikuatkannya Islam, iman dan ihsan kita, nikmat sehat walafiat, serta nikmat yang tak kalah pentingnya yaitu nikmat masih disampaikannya umur kita, sehingga sampai dengan pagi hari ini alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan aktivitas, rutinitas dan juga kewajiban kita. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut, dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan langkah kaki dan niat kita dari rumah menuju majelis ini kelak akan menjadi wasilah dan sebab dimudahkannya langkah kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam marilah senantiasa kita sampaikan kepada uswah kita,
junjungan kita yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan menjelaskan tentang hifdzul lisan atau menjaga lisan. Kita tahu lisan ini tidak punya tulang, tapi terkadang tajamnya melebihi pedang. Sejatinya lisan ini Allah ciptakan, Allah berikan untuk kita, diperuntukkan untuk banyak membaca Al-Quran dan menyebut asma Allah dengan berzikir. Namun seringkali melalui lisan ini kita bisa jauh berbuat kesalahan, bahkan menyebabkan dosa besar. Sehingga ada istilah orang dulu, kalau pedang itu melukai badan, dimanapun obat kita bisa cari. Tapi seringkali ketika lisan itu melukai hati, obatnya susah dicari. Ada istilah seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'ad Al-Khudri, pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Lalu kemudian laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini, tolong berikan wasiat kepada." Qala, Rasul bersabda, "Alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khairin." Wasiat pertama kepada laki-laki yang meminta wasiat kepada Rasul itu, kata Rasul, "Alaika bitaqwallah." Hendaknya kamu selalu takwa kepada Allah. Fa innaha jima'u kulli khairin, karena takwa itu adalah himpunan dari segala kebaikan. Wa 'alaika bil jihadi fa innahu rahbaniyatul muslimin. Kemudian kata Rasulullah melanjutkan wasiatnya kepada seorang laki-laki tersebut, hendaknya kamu selalu berjihad. Fa innahu rahbaniyatul muslimin, karena jihad adalah sebagai pertapaan bagi kaum muslimin atau bagi orang Islam. Jihad itu tapaknya orang Islam. Ya. Beda dengan orang Buddha, orang Hindu dulu bertapa. Tapa itu katanya bagi mereka adalah mendekatkan kepada Sang Pencipta. Bagus juga. Cuman Sang Pencipta menurut mereka itu yang keliru dengan kita. Kalau kita Sang Pencipta jelas adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha segala-galanya, yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kita mungkin tidak diistilahkan bertapa atau bersemedi. Kalau kita bahasa Rasul dulu bertahanus, menyendiri, memfokuskan diri, bermunajat kepada Allah untuk sementara mengasingkan urusan-urusan duniawiyah, fokus meminta kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, nah, seperti itu. Ya, tapi betul-betul tidak diniatkan untuk hal-hal komersial. Seperti di era sekarang ini banyak orang yang sengaja pergi ke gunung, ke goa, menyendiri berapa tahun sampai jenggotnya panjang, ujung-ujungnya ngajarin aliran sesat. Ini bukan minta petunjuk kepada Allah, pada setan akhirnya itu kan beda zaman sekarang. Rasul mengajarkan seperti itu, para ulama-ulama akan uzlah itu untuk seperti itu. Jadi setelah bertahanus itu betul-betul berubah drastis akhlaknya, kedekatannya kepada Allah, ibadahnya, ketawaduannya. Nah, ini yang betul-betul dikatakan tahanus. Kayak Abu Yazid Al-Bustami, kalau dulu banyak, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Badat Al-Junaidi,
Syekh Ma'ruf Al-Karhi, Syekh Siri Sekti. Nah itu baru ya, ulama-ulama besar yang betul-betul setelah bertahanus, setelah kalau bahasa kita orang Hindu ini bertapa, bersemedi, betul-betul mendapatkan petunjuk Allah yang luar biasa. Lalu disebarkanlah untuk kemaslahatan umat tanpa memungut imbalan apapun. Betul-betul sikapnya, sifatnya semakin bijaksana. Nah, itu yang diharapkan. Kita pun sebetulnya silahkan, bisa saja. Syaratnya sangunya harus cukup. Haji Ali bertapa, anak istrinya nggak kasih makan ya sama aja. Ya, kalau ininya cukup, ininya nggak apa-apa. Buat persiapannya 5 tahun umpamanya, makan anak istrinya, itu silahkan. Atau hidupnya sendirian umpamanya, monggo silahkan. Ya, tapi kalau model begitu meninggalkan anak istrinya, waduh nggak pas itu. Ya, kayak seperti orang dulu, dakwah orang dulu betul. Kayak wali-wali Songo itu dakwah keluar. Betul. Ya, karena keadaan yang memang betul-betul darurat itu, kemusyrikan di mana-mana. Nah, kalau sekarang hemat saya, orang yang dakwah kayak jamaah tablik itu punten, ya pergi kemana itu, kadang-kadang depan masjid di jemuran malang-malang, ada kompor sebagainya itu. Alasannya tablik. Nah, itu sekarang di masjid-masjid dimanapun pengajian sebulan 4 kali 5 kali sudah ada. Jadi rasanya tuh jamaah tablik kurang itu fungsinya. Ya, kalau dulu beda masanya. Kecuali dia kemana gitu, yang terpencil, terpelosok sana, bagus tuh mulia. Lebih-lebih kalau dia itu pergi tablik, jamaah tablik itu meninggalkan anak istrinya, saya katakan tadi, nah itu salah, orang tepat. Ya. Anak istri ditinggalkan, tablik ini juga kurang tepat. Beda dengan kondisi dulu, di mana kemusyrikan, betul-betul. Ya, anak istrinya pun rela, betul-betul. Nah, itu pun juga silakan kalau rela. Ya, cuman mungkin ada bagian jamaah tablik itu memang ada yang biayai dari ya, Timur Tengah, kadang ada yang seperti itu. Ya, tapi sekarang sudah mulai jarang. Dulu mah sering itu masjid-masjid komplek-komplek, terutama di kampung mah nggak bakal ada. Ya, kadang-kadang nggak boleh di kampung mah. Ya, itu kadang-kadang masih ada. Kalau di Jabal Nur, Bukit Palem, Palem Hill sana itu masih sering itu. Ya, itu bagus, ini bagus, cuman lah tadi itu esensinya kurang tepat. Karena sekarang di masjid-masjid itu pengajiannya ustadznya 5, seminggu 3 kali. Nah, kan beda. Jadi kurang. Silahkan. Kemudian wa alaika bidzikrillah, yang ketiga kata Rasul, hendaknya kalian banyak mengingat Allah, zikir kepada Allah, wa tilawatil Quran, dan banyak membaca Al-Quran. Ini wasiat Nabi juga bukan hanya kepada laki-laki dulu, kepada kita semua. Berbanyak dalam hidup ini baca Quran dan zikir kepada Allah. Ya, baik berjamaah maupun sendirian. Mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah. Mau subhanallah, mau la ilaha illallah, mau apa silahkan. Itu diperintahkan. Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya. Wahai orang beriman, perbanyaklah menyebut nama Allah, zikrullah. Wasabbihuhu bukratan wa asila, sucikan Allah pagi dan petang. Ya. Makanya di mana-mana dulu tuh zikir yang banyak itu salat subuh, salat maghrib. Subuh sampai isyraq, maghrib sampai isya. Dari dulu juga seperti itu. Karena menjabarkan perintah Allah surat Al-Ahzab tadi. Ya, disuruh pagi dan sore. Banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita disuruh banyak zikir dan baca Al-Qur'an? Fa innahu nurun laka fil ardi wa dzikrun laka fis sama. Karena sesungguhnya baca Quran dan banyak zikir itu merupakan cahaya bagi kita di bumi dan penyebutan nama kita di langit. Dengan kata lain, orang yang banyak baca Quran dan banyak zikir itu akan disebut-sebut terus ya sama yang di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan
itu juga akan merupakan menjadi cahaya bagi kita di bumi. Ya, Quran itu cahaya kita di bumi. Tuh. Waj'al hulana nurau wa hudau wa rahmah. Ya Allah, jadikanlah Quran kepada kami adalah cahaya, petunjuk, warahmah, dan kasih sayang. Tuh, melalui Al-Quran akan menjadi cahaya dan juga petunjuk bagi kita semua. Nah kemudian ini yang menjadi wajhu dilalahnya, wahzun lisanaka illa min khairin fa innaka bidzalika taghlibus syaiton. Dan jagalah lisanmu. Ya, jaga lisan kita, jangan berkata-kata kecuali dalam kebaikan. Fa innaka bidzalika taghlibus syaiton, sesungguhnya dengan demikian, dengan kita menjaga lisan, kita bisa mengalahkan setan. Setan itu melalui lisan ini betul-betul kadang-kadang gampang. Melalui lisan kita berbohong, ghibah, berdusta, mengumpat, mencaci. Ya, ini sumber petaka juga lisan. Makanya kata Nabi, man somata naja, siapa yang diam dia yang selamat. Tuh. Dijelaskan oleh Imam Abu Lais As-Samarqindi, yang dimaksud takwa dalam wasiat Rasul tadi adalah menjauhkan diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah, ya, dan melaksanakan semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Imtisalul awamiri wajtinabun nahaw. Itu pengertian takwa. Yang isi esensi dari takwa itu sendiri adalah selalu merasa hidup kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah selalu bersamamu dimanapun kamu berada, kapanpun Allah selalu berada, mengawasi dan melihat kita. Sehingga orang yang bertakwa, ketika dia mau berbuat sesuatu, dia akan bertanya kepada dirinya, Allah ridho atau tidak dengan apa yang saya lakukan. Nah itu, makanya dikatakan yang paling mulia itu adalah ketakwaan. Sifat yang paling mulia adalah yang termulia di antaramu, kata Allah, adalah yang paling bertakwa. Tuh. Kemudian yang dimaksud dengan lisan, ya, tadi jagalah lisanmu kata Nabi, ialah jaga lisan kita dari segala ucapan, terutama ucapan-ucapan yang tidak baik, melainkan kita selalu lisan ini memberikan nasihat, ucapan yang bermanfaat, ya. Atau kalau kita belum mampu, lebih baik kita diam. Nah, ini. Kata Nabi tadi, man somatan aja, siapa yang diam, dialah yang selamat. Ada istilah orang dulu, diam itu emas. Tapi diam yang seperti mana? Karena dibalas oleh kata orang Arab, laisa kullu mal yamla'u dahaban. Tidak semua yang berkilau itu emas. Kan? Tidak semua yang berkilau itu emas, artinya tidak semua diam itu selamat. Ada orang diam tapi hatinya diliputi dengki, diamnya ngutak terus sama kenikmatan orang lain, kesenangan orang lain. Nah, ini bukan yang seperti itu. Tapi diam itu adalah diam diisi dengan tafakkur, banyak berpikir, berzikir, melihat, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan oleh Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW, seperti itu. Ya, diam itu diisi dengan tafakkur, banyak berzikir, tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Memang seringkali keselamatan itu ada pada diam. Sebagaimana hadis Nabi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaknya berkata-kata dengan yang baik, atau kalau tidak bisa maka lebih baik diam. Itu dikatakan. Kemudian Rasulullah SAW juga berkata dari Al-Mughirah bin Muslim, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, man latama abdahu kana kafaratuh itqahu. Barang siapa yang menampar dan memukul budaknya, pembantunya, maka kafaratnya adalah memerdekakannya. Majikan yang memukul budaknya
maka tebusannya, bayar kifaratnya harus dibebaskan budaknya. Di Arab malah enggak, ya. Malahan disiksa terus. Waman malaka lisanahu, dan barang siapa yang bisa menguasai lisannya, menjaga lisannya, satarallahu alaihi auratahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi auratnya, aibnya, keburukannya, kejelekannya. Itu berarti manfaat kita menjaga lisan. Ya. Seringkali sekali lagi, lisan ini betul-betul salah satu hal yang berbahaya. Penyebab banyaknya orang masuk neraka itu kata Nabi melalui lisan. Hati-hati. Penyebab banyaknya orang masuk neraka sekali lagi adalah karena lisan. Maka harus kita jaga betul-betul lisan. Tuh. Kemudian wa man qadama ghaidahu waqahu Allah taala adzabahu. Barang siapa yang menahan amarahnya, maka Allah menyelamatkannya dari siksaannya. Wa man iqtadara ila rabbih qabilallahu ma'dziratahu. Barang siapa yang meminta maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, maka Allah menerima permintaan maafnya. Jadi wajhu dilalahnya adalah, sumber dalilnya adalah man malaka lisanahu satarallahu alaihi auratahu. Barang siapa yang menjaga lisannya, menguasai lisannya, maka Allah akan menutupi segala auratnya atau keburukannya, aibnya, dunia dan akhirat. Bukan hanya di dunia, melainkan di akhirat nanti. Ya, ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Qaf ayat 17-18. Anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfidu min qawlin illa ladahi raqibun atidun. Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain sebelah kiri. Ini menggambarkan malaikat raqib dan atid yang ada di sebelah kanan kiri kita. Lalu kata Allah, ma yalfidu min qawlin, tidak ada suatu kata yang diucapkan oleh kita melainkan di sisi dua malaikat tadi, raqib dan atid, yang selalu mengawasi kita, siap selalu mencatat dari ucapan yang keluar dari mulut kita. Tidak 24 jam, bukan 24 jam lagi, terus non-stop raqib atid di kiri kanan kita selalu mencatat perbuatan baik dan buruk kita, ucapan, terutama ucapan baik dan buruk yang kita keluar dari mulut kita. Ya, karena ada malaikat penjaga raqib atid itu. Maka berhati-hatilah, jaga lisan kita, kuasai lisan kita agar kita bisa selamat. Ayat yang lain surat Al-Infitar, wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin. Sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi ucapan-ucapan kita, bahkan perbuatan kita. Malaikat yang mulia tentu di sisi Allah. Kiraman katibin, mereka selalu mencatat. Katib itu mencatat, ya, apa yang keluar dari mulut kita, yang kita ucapkan dari mulut kita. Maka itu artinya kita harus betul-betul menjaga. Ya. Kata patah orang Arab, fakir qabla an ta'zim. Pikirkan sebelum berucap dengan lisan atau dengan perkataan lisan. Tuh. Kemudian Imam Abu Lais As-Samarkandi, beliau meriwayatkan dari bapaknya, sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana Rasul pernah bersabda, arba'un la tasiru illa fi mu'minin. Ada 4 perkara, 4 hal yang tidak terdapat kecuali kepada orang mukmin. 4 hal ini tidak ada kepada orang lain kecuali kepada orang mukmin. Yang pertama, as-samtu, diam, di mana diam ini merupakan ibadah yang utama. Diam merupakan ibadah yang utama. Tapi ingat, diam bukan berarti orangnya diam, ditanya orang diam, diajak ngobrol diam, nanti salah paham. Gara-gara ngantuk, waduh kata Ustadz diam itu ibadah yang utama. Pak Haji Ali nanya diam aja, waduh kesinggung Pak Haji Ali nanti. Ini orang gimana ditanya, diajak ngomong diam aja. Nah, salah paham. Ya, itu jawab, ditanya mah.
Ya, yang penting berhati-hati, jaga saja. Jadi dia merupakan ibadah yang utama. Wa tawadhu, yang kedua rendah hati. Rendah hati juga merupakan sifat yang utama. Ini tidak ada kecuali pada orang mukmin. Allah Rasul bersabda, "Man tawadhu'a rafa'ahu Allah." Siapa yang suka merendahkan diri, Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Sebaliknya, wa man takabbara, siapa yang membanggakan diri, menyombongkan diri, wada'ahu Allah, Allah rendahkan serendah-rendahnya. Ya, jadi tawadhu itu rendah hati. Ini sifat yang diajarkan oleh Rasulullah, sahabat, tabi'in, ulama salaf dulu, ya, terutama para wali-waliullah, para aulia Allah. Sifat rendah hatinya luar biasa. Ya, tuh. Kemudian yang ketiganya, zikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mau sendirian, mau berjamaah, mau sir, mau jahar, silahkan. Ya, kalau tarekat itu malah zikirnya, saya ingat di Masjid Syekh Abdul Qadir Jailani yang begitu besarnya di Baghdad, Irak itu, habis sholat maghrib atau habis sholat subuh kadang bermacam-macam karena masjid ini begitu luas. Di sini tarekat Sabandiyah, di sini tarekat Qadiriyah, macam. Ada yang pakai beduk besar itu. Ya, saya pernah diajak dari asrama Indonesia, semua dijemput semua, pakai mobil gelap semua, ditutup semua, nggak bisa ngelihat luar, mobilnya mobil gede kayak mobil HS seperti itu. Ya, dibawa ke tempat. Ini dulu wakil presidennya Saddam Hussein, karena memang ahli tarekat semua itu, presidennya, wakilnya itu. Ya, waduh beneran. Ada yang sampai geluntungan di situ dikirnya itu. Ada yang beneran. Kita pertama ikut tarekat dikir begitu, bukan dikir ngelihat orang tuh takut malahan. Ada yang beneran, gendang besar itu. Ya itu tarekat namanya masing-masing. Ya, kita nggak ada. Ya sampai beneran. Kadang kalau lihat orang yang betul-betul mungkin kekhusyuan itu sudah seolah-olah betul-betul ini. Kita mungkin nggak bisa. Kita bukan ahli tarekat. Model tarekat-tarekat seperti itu. Ya, karena di Irak itu banyak memang ulama-ulama tarekat. Banyak, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri adalah tarekat Al-Qadiriyah yang masyhur itu. Ya, itu yang banyak mungkin di orang Indonesia juga yang banyak mengikuti. Yang keempatnya, kata Rasul, qillatus syarri, sedikit sekali berbuat kejahatan. Nah, sedikit sekali berbuat kejahatan. Atau kalau bisa tidak berbuat sama sekali. Tapi sebagai orang awam kita ini mungkin masih ada potensi kemungkinan masih berbuat. Tapi kita terus berbuat. Yang terpenting ketika kita berbuat kesalahan, kita segera ingat pada Allah lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Kemudian ada riwayat juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Rasul bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni. Di antara yang termasuk ke dalam sebaik-baiknya Islam terhadap seseorang, Islam kita ini baru Islam yang terbaik, kata Nabi, jika kita mampu meninggalkan apa yang tidak berguna bagi kita. Itu nongkrong di pinggir jalan, tinggalkan. Main kartu, nah itu memang kan tidak haram, cuman kan kurang berguna. Main catur, apalagi udah umur di atas 60, jangan mikirnya kenceng-kenceng. Ya, main catur tuh kan kalau udah ini mikirnya beneran itu. Ya, bagaimana biar sekali mati, itu kan dibahas pertanyaan berikut. Nah, itu kurang berguna itu. Ya, artinya hal-hal yang kurang berguna tinggalkan. Ya, itu diantara yang termasuk kesempurnaan Islam seorang itu ketika sudah mampu meninggalkan hal-hal yang kurang berguna. Tapi kalau itu ada gunanya, silahkan. Ya, kadang-kadang yang ronda itu mungkin alasannya biar nggak ngantuk, apa? Main remi, main catur. Saking asiknya main remi, malingnya nyolong nggak ketahuan. Ya, karena yang ronda apa? Memang nggak tidur yang ronda bener, cuman asik main remi, main kartu, main catur, sehingga malingnya enak. Ada lagi main nonton bola, itu yang ronda, asik teriak-teriak sama temennya, waduh ayam nyerang kampung habis kan gitu.
Ya, ini berarti kurang tepat sasarannya. Ya, itu. Kemudian Luqmanul Hakim, seorang ulama besar yang namanya diabadikan oleh dalam Al-Qur'an. Ya, karena keberhasilannya tentu dalam mendidik anak-anaknya, putra-putrinya. Sehingga dalam Al-Qur'an sendiri ada namanya surat Luqman. Siapa sih Luqman itu kok hebat sekali sampai namanya ada dalam Al-Qur'an. Ya. Karena ya itu model pendidikan anaknya, intinya untuk pelajaran bagi kita semua. Ya. Pernah ada seorang bertanya kepada Luqmanul Hakim. Ya. Apa katanya? Apakah yang menghantarkan kamu sampai bisa demikian? Nah ini, artinya Luqman, apa rahasianya kok sampai kamu dapatkan gelar Al-Hakim? Orang yang hebat, orang bijaksana. Luqman menjawab, pertama, sidqul lisan. Kuncinya adalah selalu ucapannya benar. Ya, itu. Nggak kayak pejabat-pejabat zaman sekarang. Ngomongnya banyak, kadang-kadang kalau pejabat dulu, kalau Rasidin nggak banyak ngomong, nggak mengucapkan janji ini itu dan sebagainya, ya. Tapi berusaha melakukan yang terbaik. Itu Khulafaur Rasyidin, ya, tindakannya. Tuh. Kalau mau belusukan juga nggak ngomong-ngomong, nggak perlu dikawal sendiri, ya. Kayak Umar bin Khattab, Utsman bin Affan tuh tengah malam melihat warganya, sengaja biar nggak dilihat orang. Kalau pejabat sekarang nggak belusukannya sengaja biar dilihat. Kata Pak Jali pencitraan katanya. Ya. Kalau sahabat dulu nggak ngomong-ngomong, tengah malam orang sedang tidur baru dia lihat. Ada keluarga yang sedang nangis tengah malam itu, anaknya nangis, ibunya lagi masak sesuatu. Anaknya lapar, kelaparan, minum bubur, nak, tara belum matang masakannya. Dikasih air lagi, katanya, kok belum matang-matang, nangis, anaknya 4 kali kelaparan. Habis airnya lagi karena direbus lagi, nggak dapat, yang direbus itu batu. Terdengar oleh Umar, di situ nangis Umar. Langsung dia berangkat ke gudang, angkat beras sendiri, nggak pakai omong lagi. Dikasihkan itu sama. Rasa dosa itu luar biasa. Nah, itu baru asli belusukan itu yang seperti itu. Tengah malam biar nggak ada yang lihat. Ya, taruh depan pintunya. Nah, itu baru. Ya. Itu yang pertama. Jadi sidqul lisan, lisan harus benar. Kata Luqman, ini kuncinya dia mendapatkan orang bijaksana. Yang kedua kata Luqman, menunaikan amanah. Nah, ini. Tu'addil amanah, menunaikan amanah. Ya. Kepercayaan. Nah, kayak sama semua orang yang di kantor, presiden, mau gubernur, mau wali kota, mau bupati, mau camat, mau lurah, mau RW, mau RT, sama itu amanah. Ya, tunaikan dengan baik. Karena balasannya di mata Allah itu luar biasa. Ya, tidak bisa dapat oleh orang-orang seperti kita. Bahkan melebihi, mungkin sebagai ulama pun kalah. Dengan RT yang amanah, RW yang amanah, kalah. Ya, kelak di hari kiamat di padang mahsyar tuh langsung dinaungi dengan arsy-Nya Allah. Dia jalan dikawal dengan dayang-dayang, pakai payung dari arsy-Nya Allah. Orang semua terkagum-kagum, siapa orang itu? Apa amal dia? Oh, dia itu adalah pemimpin yang amanah. Ya, orang yang amanah, betul-betul menjaga amanah. Jabatan amanah, semua amanah. Ya, betul-betul. Ya, termasuk kita juga semuanya kasih amanah. Amanah anak, amanah istri, amanah harta. Sama, intinya semua yang ada pada diri kita, ilmu apa itu juga amanah. Tunaikan sebaik-baiknya. Jangan menyalahgunakan amanah, ya. Jangan aji mumpung dengan amanah karena ada pertanggungjawaban nanti. Pun sebaliknya, ketika amanah itu ditunaikan dengan baik, itu nerakanya paling duluan, paling bawah, paling berat juga sama. Tuh. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kata Luqmanul Hakim, rahasianya ketika ditanya apa yang menyebabkan kamu mendapatkan orang istimewa Al-Hakim itu meninggalkan apa yang tidak berguna bagiku. Tuh. Meninggalkan yang tidak berguna bagi. Kalau berguna masih silahkan. Ini yang tidak berguna tinggalkan. Cari yang berguna saja. Amalan kita. Kalau tidak berguna mah jangan. Ya, itu ternyata
kunci Luqmanul Hakim, mendapatkan predikat orang mulia, orang hebat, namanya diabadikan dalam Al-Quran surat Luqman. Karena 3 tadi, ketika ada yang nanya tadi, lisannya dijaga selalu mengucapkan berkata yang benar, menjaga, menunaikan amanah, dan meninggalkan apa yang kurang perlu atau kurang berguna. Silahkan kita juga bisa menerapkan 3 hal ini. Berusaha kita bismillah, mari kita selalu berkata lisan kita dengan benar, ya. Jaga, tunaikan amanah kita. Amanah jangan jauh-jauh. Ya, kalau pada diri kita amanahnya apa? Diberikan mata, amanah dari Allah. Telinga, mata gunakan untuk banyak baca Quran, melihat kebesaran Allah. Telinga mendengarkan yang baik, nasihat yang baik, mau'izah hasanah. Kaki, semua amanah pada diri kita ini. Kaki melangkah ke tempat yang baik, masjid, majelis taklim, silaturahmi. Jangan melangkah yang tempat yang jelek-jelek terus. Organ tunggal, boy, nah ini bahaya ini. Tapi tidak melaksanakan amanah. Itu yang paling kita melangkah berikutnya. Anak amanah, istri amanah, jaga betul itu amanah, tunaikan. Arahkan anak kita agar mengingat Allah. Jangan hanya sukses urusan pekerjaannya, jadikan anak kita sukses akhirat. Yang minimal ketika kita meninggal dunia, anak bisa mendoakan kita. Ya, sebab suksesnya anak dalam pekerjaan sebanyak apapun penghasilannya, kalau tidak bisa mendoakan kita, tidak suka baca Quran, tidak bisa, ini percuma. Karena kalau kita mati, semua tidak ada yang terus mengalir sampai kiamat adalah anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah, itulah Bapak-bapak jamaah At-Taqwa untuk sementara kajian tentang hifdzul lisan. Mudah-mudahan sekali lagi kita mampu untuk mengaplikasikan materi penjagaan lisan ini agar kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat, orang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian pengantar materinya. Selanjutnya sambil menunggu waktu syuruk, jika ada pertanyaan tambahan baik terkait dengan materi yang sampaikan pagi ini atau yang sebelumnya yang belum sempat ditanyakan, kami persilahkan. Silakan. Baik. Itu definisi orang takabur itu. Batarul haq wa ghamtun nas. Dan itu pengertian definisi syariat takabur itu, batarul haq, menolak kebenaran. Ya, padahal ya tadi itu kata Pak Haji itu. Dia itu sudah salah. Yang itu benar tapi menolak karena takabur tadi itu, merasa besar, merasa hebat. Lalu wa ghamtun nas, merendahkan orang. Jadi pandangan itu orang salah, yang benar kita. Itu. Bagaimana cara mensikapinya? Memang kadang agak sulit menyikapi orang seperti ini. Harus perlahan-lahan, sabaran. Jangan kita dengan emosi sebetulnya. Cuman memang ada sabda Nabi ya yang untuk melawan atau menyikapi orang seperti itu. Ya, karena orang itu kadang kan sombong, takabur itu. Ya. Tih alat tayah, kata Nabi. Fa inna tih alat tayah shadaqatun. Sombonglah kepada orang sombong, ya, karena menyombongkan diri terhadap orang sombong itu sedekah. Jadi disombongin lagi nggak apa-apa, walaupun nggak ada bohongnya. Kita seperti itu, ya. Orang ada yang tertentu silahkan di ini aja. Bahkan kadang-kadang ini nggak apa-apa. Biar mereka merasa, biar dia merasa kalah, rendah juga. Kalau ini kadang-kadang semakin jadi-jadi. Tapi tetap dengan sikap yang ini, sadar. Tujuan kita tetap, tapi apa, untuk menyadarkan dia. Ya, itu. Jadi boleh sekali-kali kita menyombongkan, membesarkan diri terhadap orang yang seperti itu. Jadi masalah itu ada seperti itu. Tapi kalau Nabi dulu menyikapinya dengan santun saja, tenang saja. Ya, sesekali memang perlu pelajarannya, udah biarkan saja. Umpamanya dia salah, terus diikuti. Biar nanti baru ketahuan bahwa itu salah, dengan sendirinya dia akan merasa malu sendiri. Sambil tentu kita doakan dalam hati. Mudah-mudahan mendapatkan petunjuk. Ya, itu. Makanya doa yang sudah diajarkan oleh Nabi kepada kita, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tinabah. Ya, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami bahwa yang benar itu benar. Berikanlah karunia kepadaku untuk mengikuti kebenaran itu. Ya Allah, tunjukkan kepadaku yang batil itu, yang salah itu salah. Ya Allah, karuniakan
kepada kami agar bisa menjauhi kebatilan itu. Nah, ini kan doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Ya, termasuk doa mau nyoblos juga itu Pak Jali. Ya, kalau kita bingung nyoblos ini apa, karena kan nyoblos kan juga dosa. Ya, jangan golput pokoknya mah. Tapi saya nggak mengarahkan apa-apa itu mah. Doanya itulah masuk TPS itu. Jangan nyoblosnya kenceng, nggak ada yang ngasih uang. Itu menjengkel namanya. Gara-gara nggak ada yang ngasih uang, nyoblosnya jengkel. Semua dicoblos. Nah, jangan. Doa aja Bismillah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Itu aja. Ya Allah, tunjukkanlah bahwa yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Itu aja. Bismillah. Adapun kita sudah nyoblos orangnya salah, itu urusan dia dengan Allah. Yang kita sudah berusaha tanpa tendensi apapun, kita menganggap ini menurut kita yang paling tepat. Udah pilih. Nah, seperti itu. Bismillah pokoknya mah. Jangan pakai bismillah. Ya, mau nyoblosnya tuh pakai bismillah. Jangan emosi. Pakai bismillah. Ya itu. Jadi cara menghadapinya itu Pak Haji. Ya, boleh kita sekali lihat itu sedekah juga. Ketika kita menyombongkan diri kepada orang seperti itu, boleh. Tapi coba kita santun saja. Coba ikuti saja, coba. Kita ikuti dengan waspada tentunya, coba. Nanti baru ketahuan. Kalau pendapat itu dia salah, nanti dia akan malu sendiri, terbuka sendiri. Allah yang akan memperlihatkan itu. Ya, insya Allah seperti itu. Baik. Amanah yang tidak baik itu artinya untuk tidak menyampaikan itu kalau itu tidak baik. Kalau amanah itu berupa ucapan, umpamanya ucapan itu tidak baik. Orang yang tidak amanah itu menyampaikan, jangan kita sampaikan. Pun jangan menjelekkan orang yang memberikan amanah yang buruk itu. Itu kalau itu amanah berupa kejelekan. Kalau kebaikan kan disebarkan kan baik. Kalau itu kebaikan disebarkan baik. Nah itu, karena akan dapat pahala terus. Tapi kalau itu amanah yang tidak baik, orang yang memberikan amanah itu jangan kita ini jaga juga lah seperti itu. Ya, jaga nama baik dia sekalipun itu. Ya, orang yang memberikan amanah kalau itu kejelekan. Tentu kalau amanah yang tidak itu ya jangan dijaga dalam arti jangan dipelihara kalau yang tidak baik. Cukup kita simpan menjadi pelajaran, doakan orang yang itu. Ya, umpamanya orang yang tidak baik itu. Contohnya umpamanya ada orang menitip ke Pak Jiuda, ya ada Pak Jiuda saya nitip ini perempuan nggak bener nitipnya itu, waduh bagaimana nitip perempuan nggak bener ini atau orang yang nggak bener, nah itu jangan diterima kalau memang sudah ini mas betul, ya intinya yang tidak bener itu sebetulnya kalau berbicara aman itu sebetulnya yang menanya amanah itu adalah sesuatu yang dari katanya juga amanah, yang aman, yang selamat. Itu yang namanya amanah itu sendiri seperti itu. Kalau yang itu namanya bukan amanah sebetulnya, tapi karena orang itu mungkin menitipkan kepada kita, memberikan tanggung jawab kepada kita, memang itu nama amanah. Tapi kita bisa memilah mana yang harus kita sampaikan, mana yang tidak. Dan yang harus kita betul-betul jaga adalah orang yang memberikan amanah itu sekali kalau itu yang tidak baik kita jaga. Orang lain lah biarlah jangan tahu. Kita doakan saja, biar orang tahu sendiri saja. Seperti itu. Artinya kita harus bijaksana. Jangan sampai ini tersinggung, ini tidak baik dan sebagainya. Tetapi kita menjaga kesana kemari, tujuannya biar semuanya baik. Yang terpenting kita tidak punya tendensi apapun dengan amanah itu selain adalah perintah Allah, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebetulnya kalau amanah itu ke situ arahnya. Tapi kalau yang tadi itu namanya bukan amanah, sesuatu yang harus kita luruskan. Kalau itu yang tidak baik, jangan langsung itu dijadikan sebagai amanah lalu kita mengikuti itu. Berarti kita sama saja, ya. Dan kita sama-sama terjerumus dalam hal yang dosa kalau seperti itu. Tuh, cukup ya. Baik, jamaah at-taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah masuk waktu syuruk, kajian pagi ini kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk hidup dan kehidupan kita selanjutnya, bermanfaat untuk anak cucu kita, menjadi amal jariah sampai hari kiamat nanti, serta mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan bimbingan, petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian pagi hari ini dengan doa kafatul majid. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahil alamin. Adani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.